ini diwarisi oleh ulama-ulama setelahnya, dan inilah warisan yang sampai kepada kita daripada guru-guru kita. Luar biasa. Jadi bukan hanya saja ilmu yang bersanad, cinta kepada Rasulullah pun bersanad. Gitu ya. Pernah dalam cerita ini yang menceritakan dia punya kakak, dia punya kakak Sayyidina Hafsah. Sayyidina Hafsah itu adalah istri Nabi Muhammad SAW. Dalam pernah cerita dia mimpi, panjang mimpinya, bagus dalam ceritanya itu. Mimpi yang ada bisyarahnya. Di masa-masa Rasulullah dulu kalau sahabat ada mimpi, mereka langsung menceritakan Nabi SAW. Dia cerita kepada kakaknya Hafsah, Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah bilang, dia cakap, ini masih kecil, dia masih belasan tahun lah. Ya Rasulullah, ini Abdullah dia mimpi begini, perihal ada bisyarahnya bagus. Dia itu biasanya kalau tidur di masjid itu, dalam ceritanya itu, di awal masa-masa remaja dia tidur di masjid terus. Baginda Nabi bersabda, ni'mar rajul Abdullah. Ni'mar rajul Abdullah. Law kana yusalli min al-lail. Abdullah itu bagus, kata Nabi SAW. Ni'mar rajul, sebaik-baiknya orang itu Abdullah jika dia bangun malam. Karena memang biasanya dia tidur di masjid. Ketika Nabi SAW nak salat subuh, dia masih tidur biasanya. Nah, masih remaja. Dan Nabi cakap, ni'mar rajul Abdullah, bagus Abdullah, sebaik-baiknya laki-laki kalau dia bangun malam. Berkata Abdullah bin Umar, semenjak aku disampaikan perkataan itu dari kakakku, semenjak hari itu tak pernah aku tidur malam sampai aku mati. Soalnya bukannya dia boleh, laukan yusalli bil lail, kalau dia bangun malam, salat di malam hari. Enggak, semenjak dari malam itu tak pernah tidur malam lagi sampai aku mati. Soalnya dia malam. Tidurnya tidur siang aja. Banyaklah tentang perihal Abdullah bin Umar. Hada ajib ikhwan. Dan memang beliau mendapatkan bisyarah juga dari Nabi SAW. Semua sahabat di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat itu orang-orang mulia. Semuanya sahabat tanpa pengecualian. Dan kita meyakini semua mereka adalah penghuni surga. Nah, dalam beberapa riwayat Nabi SAW pernah berkata, Bashir, bagi kabar kepada Abu Bakar, dia akan masuk surga. Senang Abu Bakar. Bashir, bagi kabar gembira untuk Umar, dia akan masuk surga. Senang Umar. Lewat Sayyidina Uthman. Dan bagi kabar kepada Sayyidina Uthman, dia akan masuk surga ala balwa tusibu, setelah dia melewati beberapa ujian cobaan. Nah ini Sayyidina Umar, senang. Tapi ada beberapa ujian yang terjadi Uthman. Nah biasanya kan hadis ini kita dengar begitu. Ada terusannya sebenarnya. Kemudian datanglah Abdullah bin Umar, karena dia hadir dalam perihal hadis itu. Dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku di mana? Jadi bagi bisyarah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Dia tanya habis itu, kalau aku di mana ya Rasulullah? Baginda bersabda, anta ma'a abika. Engkau sama ayahmu. Dari mana ayahmu tadi? Di surga. Ya, engkau sama ayahmu. Nah, ini maksud juga. Akhirnya beliau dalam bisyarah itu ya. Sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Dalam ilmu hadis kita ya, terkenal juga Sayyidina Abdullah bin Umar ini, tidaklah beliau menyebutkan nama Rasulullah melainkan beliau menangis. Begitulah keadaan sahabat ya. Kalau mereka itu menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mereka menangis. Itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-Nubala, ceritanya Abdullah bin Umar ya. Dia menangis. Dia menyebutkan nama Rasulullah SAW. Dan perihal itu sesuatu yang luar biasa. Bukannya Abdullah bin Umar sahaja. Sahabat begitu. Kalau kita melihat dahulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seringkali beliau itu menangis, bahkan memutuskan khutbahnya dakwah ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada pernah Imam Malik bin Anas. Nah ini ajib. Kata ajib juga. Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Itu sama juga. Ditanya, diriwayatkan oleh beberapa murid-muridnya, setiap kali Malik bin Anas itu dia menyebutkan Rasulullah, dia pasti menangis. Dalam lafaznya hatta narhamahu, sehingga kami merahmatinya, artinya mengasihaninya, kasihan banget sampai nangis begitu. Setiap dia menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ada Imam Malik bin Anas. Kalau
rumahnya kalau ada tamu, ditanya dulu tamu itu, kau nak apa? Kau nak nanya masalah fikih atau masalah hadis? Kalau orang itu nak nanya masalah fikih atau yang lainnya, langsung dia duduk dan jawab. Tapi kalau orang itu nak nanya masalah hadis, dia cakap tunggu sebentar. Dia masuk ke rumah, dia mandi, dia ganti baju, dia pakai minyak wangi, baru dia keluar tempat ruang tamu dan dia duduk di meja yang khusus untuk hadis. Baru beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau menangis. Akhirnya ada muridnya nanya, ada apa gerangan wahai imam kau menangis seperti ini? Beliau berkata, kau melihat aku yang seperti ini belum seberapa yang aku lihat daripada guru-guruku. Kenapa? Siapa yang kau lihat daripada guru-guru? Beliau menyebutkan 6 lebih daripada guru-gurunya yang beliau melihat persis seperti ini. Beliau mulai, walaqad ra'aitu Muhammad bin al-Munkadir. Aku melihat seorang guru yang bernama Muhammad bin al-Munkadir. Wa kana idza dzakara an-nabiyya fasala baka hatta narhamahu. Dia setiap dia menyebutkan nama Rasulullah dia menangis sampai kami mengasihaninya. Muhammad bin al-Munkadir. Walaqad ra'aitu Ja'far bin Muhammad. Aku melihat guru yang bernama Ja'far bin Muhammad. Siapa ini? Ada Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Ini gurunya Imam Malik, ikhwan, betul. Dan gurunya Abu Hanifah juga, Ja'far bin Muhammad. Berkata Abu Hanifah, "Laula sanatan ma'a Ja'far lahalakan Nu'man." Kalau bukan karena 2 tahun aku menimba ilmu dari Ja'far itu, aku akan habis, akan hancur, akan binasa. Aku Nu'man katanya Abu Hanifah. Berkata Imam Malik, aku melihat Ja'far bin Muhammad wa kana basyushan. Dia itu orangnya basyush, murah senyum, senyum terus. Tapi kalau kau menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW di hadapannya, berubah mukanya, ihmarro, berubah. Kau kan kita atudam dalam riwayat itu. Kau akan melihat menangis dan merah mukanya itu, seakan-akan mukanya itu menjadi segumpal darah merah sangat ketika dia menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Walaqad ra'aitu, aku juga melihat ada orang namanya Muhammad bin Qasim. Sama juga, itu orangnya orang asyik, orang. Tapi kalau seandainya engkau mau sebutkan nama Nabi Muhammad di hadapannya, langsung ikhwan, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu, seakan-akan dia tak kenal kita dan kita tak kenal dia. Terbanyak lagi. Beliau sebutkan bahwa walaqad ra'aitu Muhammad bin Syihab az-Zuhri. Aku melihat juga Muhammad bin Syihab az-Zuhri. Itu kalau engkau menyebutkan nama Nabi Muhammad di hadapannya, atau dia menyebutkan Nabi Muhammad, dia menangis, maka saking lama dia nangis hatta yatrukuhun nas, sampai orang meninggalkannya. Lama nangisnya. Soal Nabi Muhammad. Hada ajib. Jadi ini suatu warisan ya tuan. Apa yang kita dengar daripada Abdullah bin Umar menangis setiap mendengar nama Rasulullah SAW. Ini diwarisi oleh ulama-ulama setelahnya. Dan inilah warisan yang sampai kepada kita daripada guru-guru kita ya tuan. Luar biasa. Jadi bukan hanya saja ilmu yang bersanad, cinta kepada Rasulullah pun bersanad. Gitu ya. Mahabbah itu pun bersanad. Zauq itu pun bersanad. Cara berpakaian pun bersanad. Lawan isnad, laqad man syaa masya. Ini akhirnya kita tak mulai lagi Ustaz, belum mulai lagi hadisnya nih. Oke, alhamdulillah kita baca. لما يرسعك العالم العشر من الناس إن شاء الله. لكن بجد